Ya, oke. Selamat malam. Jadi sambil nunggu teman-temannya pada kumpul, kita mulai pelan-pelan ya. Sesi kali ini langsung coding ya. Jadi codingnya eh, latihan tipe data part 2. Oke, yang pertama dari TLX dulu ya. Terus kemudian ada dari Codeforce sama JSIS ya. Oke, langsung ke TLX aja dulu. Nah, yang TLX seperti ini. Gampang ya, mungkin sudah pernah. Tapi mungkin yang belum, saya kasih kesempatan 3 menit untuk mencoba ya. 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Kita bahas ya. Jadi ada materinya, dia untuk INT seperti yang sudah kita tahu pernah diulas ya sebenarnya ya. Yaitu mulai dari negatif 2 pangkat 31 sampai dengan 2 pangkat 31 kurangi 1. Kalau kita hitung nanti nilainya sekitar ini ya. Ya bukan sekitar ini tapi ini ya. Yaitu ya pokoknya 2 kali gini aja. Kalau paling gampang apa? 2 kalikan 10 pangkat 9 ya. Nah sekitar itu ya. 2 kali 10 pangkat 9. Kalau lebih dari itu kita jangan harap pakai INT kan gitu ya. Nah, kemudian kalau long-long sudah ada di bawahnya ya. Kalau long-long juga demikian ya. Oke, kalau kita misalnya pakai langsung ini ya. Ya, kita cek dulu ya. Kalau misalnya, oh dia sudah ada INT ya. Langsung coba kita submit ya. Kan sudah ada kan INT luas ya. Langsung coba kita submit ya. Ternyata nilainya adalah segitu ya. Makanya kalau kita coba pakai long-long yang luasnya.
Oke, kita coba submit sekarang kalau longlong. Nah, ternyata juga masih sama ya. Nah, salah satu cara kita bisa membuat semuanya jadi longlong ya. Oke. Terus begitu juga dengan yang ini ya. Kalau semuanya longlong sudah oke ya. Nah, tapi bisa juga dengan cara satu lagi ya, yaitu kita konversi hasil perhitungan panjang kali tinggi menjadi longlong dengan cara kita tambahkan longlong di sini. Oke, kita bisa menambahkan dalam kurung longlong di sini artinya kita konversi hasil perhitungan ini menjadi tipe longlong ya, atau kita konversi ke longlong dulu baru kita hitung ya. Harusnya sih seperti itu. Kita konversi dulu panjang sama tinggi menjadi longlong baru kita hitung hasil kalinya dimasukkan nilainya ke dalam variabel luas ya. Nah, kita coba submit. Oke, sudah sama diterima ya. Di sini ada apa ulasannya ya. Jadi salah satu cara kita bisa membuat semua longlong, longlong panjang, longlong tinggi, sama longlong luas ya. Cara kedua kita bisa memberikan konversi nilai ke longlong dengan menggunakan sintaks seperti ini ya, yaitu longlongnya di dalam kurung. Oke, kira-kira gitu aja ya. Sip, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Selanjutnya yang B ya, 8B, yaitu double ya. Ya, double seperti ini ya. Jadi kita cari luas segitiga yang diketahui alas dan tinggi yang berpasangan ya. Oke, sama waktunya 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Jadi kalau kita paksa langsung submit ya, ya mirip kayak tadi ya, karena masih INT. Kalau kita lihat alas sama tingginya kan sama-sama ganjil ya. Terus nanti kita bagi dua, berarti ada 0,5 ya di sana ya. Ya, ada koma lima ya setelahnya ya harusnya ya. Jadi ini 0,5 ya nanti ya. Sebenarnya bisa kita akali aja ya sebenarnya ya. Tapi eh, cara yang curang ini ya. Kalau kita mau pakai cara curang, kita kasih 0,5 gitu ya. Nah, kita coba. Soalnya kan dia hasilnya nanti di floor ya. Tuh ya kan selesai ya. Tapi yang dimau bukan yang seperti ini ya. Jadi saya riset lagi. Oke. Nah, mirip seperti tadi ya. Kalau misalnya kita coba ini double ya. Kan kita butuh double kan. Kita coba submit seperti itu. Oke ya, ada koma nol ya. Berarti kan masih belum selesai kan ya. Jadi salah satu cara seperti tadi kita pakai konversi seperti itu ya. Jadi kita konversi alas sama tinggi menjadi double dulu terus kita hitung nilai luasnya ya. Oke. Mirip kayak tadi ya sebenarnya ya. Semuanya bisa dijadikan double dulu sebelum itu ya. Kalau dijadikan double dulu bisa ya, boleh ya. Oke. Bisa kita jadikan double dulu semuanya. Itu nanti juga accepted ya. Ya kan? Misalnya yang double satu aja ya dari operannya ya atau yang mau dioperasikan itu juga bisa kalau untuk double ini ya. Jadi alasnya yang double terus tingginya yang INT ya. Itu juga bisa. Oke. Terus bisa juga yang duanya ya, per dua itu maksudnya ya. Ini semuanya INT kan tadi salah ya, kalau cuma satu doublenya ya. Terus di sini nggak ada apa konversinya ya. Tapi duanya kita jadikan double, caranya kita kasih 2,0 ya, 2,0. Itu juga bisa. Oke, jadi kalau mau ke double dari INT itu lebih fleksibel ya dari yang long-long tadi ya. Nah, kira-kira seperti itu beberapa alternatif solusinya ya. Terus di sini juga ada apa ulasannya ya. Oke, ulasannya mirip kayak itu ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Oh, bentar, saya pause dulu. Selanjutnya yang C ya. Oke, yang C itu pertama kali berkenalan dengan string ya. Jadi string itu secara gampangnya adalah array of karakter ya, array of char. Jadi bisa kalimat, bisa kata ya untuk string itu ya. Jadi di sini kasusnya adalah kalimat ya, suatu kalimat. Terus kita bisa akses masing-masing huruf atau masing-masing karakter di dalam string itu menggunakan array ya, atau dengan menggunakan indexing ya, seperti itu. Oke, kira-kira gitu aja. Sip, sama ya. Dicoba dulu selama 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Jadi harapan kita atau yang diminta kita mau menghitung banyaknya huruf vokal ya dari suatu string lorem ipsum itu ya. Oke, kita sudah dikasih tahu seperti ini ya. Jadi tinggal ngisi if-nya aja ya. Gampang, gampang kan ya ngisi if-nya ya. Jadi if-nya itu kalau C ini, karakter C adalah karakter atau huruf ke I dari string saat ini, string S ya. Atau string lorem ipsum itu ya. Jadi kita apakah C-nya itu A ya kan? Dia maksudnya huruf vokal ya. Terus atau C-nya kok C-nya apakah itu E atau dan seterusnya ya. Kita cari satu persatu huruf vokalnya ya. Kita lihat oke ternyata nggak ada huruf kapital kan ya. Kalau nggak ada huruf kapital kan ya segini aja ya. Selanjutnya sama U ya. Oke. Ya, gini aja selesai ya. Kita coba submit ya. Oke, jadi banyaknya sebanyak ada 62 huruf vokal ya dari lorem ipsum di sana ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Selanjutnya yang D ya. Jadi D itu ada operasi tipe data karakter ya. Oke. Ini mengacu yang namanya apa? Tabel SGI ya. Lah ini kode SGI ini ya. Jadi kalau A biasa, apa A biasa itu? A lowercase ya, bukan A kapital. Itu nilainya di SCI itu 97 ya, dan seterusnya. Misalnya C itu 99 ya. Kalau C ditambah satu nanti D, kalau dikurangi A, hasilnya 2 ya. Dan seterusnya ya. Kalau kita mau membuat huruf kapital, kita bisa menggunakan seperti ini ya. Kita kurangi A kecil kan 2 ya, terus ditambah A kapital ya. Berarti nanti jadi C kapital ya. Oke, sudah pernah ya. Selanjutnya soalnya adalah ini ya. Ya wis. Jadi untuk mencoba soalnya dari keterangan ini ya, materi yang di situ, waktunya 3 menit ya, dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 3 menit sudah berlalu ya. Gimana? Dapat semua belum? Oke, wes. Ada beberapa cara ya untuk menampilkan ya. Jadi seperti tadi ya. Kalau tadi kan pakai indexing ya, sedangkan yang ini nggak pakai indeks ya, yaitu pakai for each ya. Jadi kalau ada for, ini maksudnya di matematika seperti ini ya. Untuk setiap C di dalam S ya. C anggota S. Untuk setiap C anggota S ya. Jadi C-nya terurut mulai indeks 0 sampai terus ya. Nanti ngecek C-nya ya. Jadi C-nya itu gitu ya. Anggapannya gitu. Contohnya gini, kalau apa S-nya itu misalnya isinya string gitu ya. Misalnya string kan seperti tadi bisa kita apa ya? Anggap sebagai barisan karakter ya. Oke. Misalnya T ya kan? Terus H wis gini aja sampai Q gitu aja wis ya. Nah, kalau kita mau mengakses for char apa titik dua S ini ya, berarti untuk setiap C di dalam S ya. Jadi C-nya di dalam S itu yang pertama C-nya kita cek untuk T ya. Terus yang kedua C-nya kita cek untuk yang H. Yang ketiga C-nya kita cek untuk yang E. C kita cek untuk Q dan seterusnya ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi berurutan ya. Nah, kira-kira bisa dipahami. Mirip kayak yang indexing tadi ya. Nah, tapi ada kelemahannya di sini ya. Kalau gini aja nanti kita tidak bisa merubah nilai di dalam S ya. Kalau indexing kita bisa langsung rubah. Makanya dia ngerubahnya itu di dalam for ini ya. Yang dirubah itu C-nya bukan S-nya ya. Kira-kira gitu. Oke, sip. Jadi setelah sekilas materi dikit ya, kita bahas ya sekarang ya. Oke, kita jadikan huruf kapital, kita bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi C-nya ini kan karakter awal ya. Di sini sudah langsung dijadikan sebagai variabel C ya. Jadi C-nya itu kita kurangi dengan A lowercase ditambah dengan A uppercase ya. Oke. Nah, sekarang kita cek ya. Apakah dia C-nya itu Z ya, yang sudah baru. Apakah C-nya itu, oh kok gini sih. C-nya kita kurangi dengan, oh berarti C sama dengan kita assignment ya. Oke, setelah kita assignment menjadi huruf kapital, kita cek ya, apakah dia Z ya. Kalau dia Z, berarti C yang baru itu kita ganti langsung menjadi A kapital ya. Selain itu, C-nya kita tambah 1 ya. Oke, kita bisa seperti itu ya. Sip. Kalau gitu, di sini kita tampilkan C, yang titik-titik terakhir ini ya. Kita tampilkan C. Oke, kira-kira gitu aja. Kita coba submit ya. Oke, sudah accepted ya. Sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan yang namanya vektor ya. Jadi vektor itu mirip kayak array ya. Kalau array kan statik ya, kalau vektor itu dynamic ya. Kalau array biasa itu namanya bisa dikategorikan sebagai static array ya. Kalau yang ini bisa kita kategorikan sebagai dynamic array ya. Dynamic array. Oke. Jadinya yang dimaksud dinamik ini atau dinamis itu adalah
banyaknya anggota atau ukurannya bisa kita rubah ya. Dengan cara menambah ataupun membuang yang paling akhir atau yang paling belakang ya. Ya, kira-kira gitu ya. Untuk cara aksesnya mirip kayak array, bisa kayak for each seperti tadi ya. Bisa pakai indexing juga ya. Oke, terus ada passback untuk menambah ya. Ya, soalnya seperti itu. Ya, mungkin sebelum coba soal ada yang ditanyakan tentang vektor. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, langsung bisa dicoba ya. Waktunya saya tambah satu deh ya. Karena baru ini ya, baru benar-benar ya. Dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 4 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Sebenarnya kita mau ngisi ini ya, fungsi dari vektor yang menghitung jumlah bersebelahan ya. Oke, jadi kita bisa buat dulu ya, vektor yang mau kita return ya. Jadi kita buat dulu vektor hasil gitu aja wes ya, hasil ya. Oke, awalnya hasil ini nggak ada isinya ya, tergantung nanti vektornya ini ya. Nah, kalau kita mau buat jumlah yang bersebelahan ya, berarti kan kita bisa paling gampang indexing sih ya. Paling gampang kita bisa menggunakan indexing. Jadi kita pakai for i-nya mulai dari satu ya karena bersebelahan ya. Jadi kita bisa mulai dari satu, terus kita ambil i min satu nanti ya, biar bisa ke nol ya. Sampai i-nya kurang dari ukurannya ya. Jadi dia sudah dikasih fungsi anggota dot size ya. Mirip kayak string yang di apa ya di D. Oh, di C ya. Mirip kayak string yang di bagian C tadi. Kita bisa menggunakan dot size ya. Jadi apa itu? Vektor V ya. V dot size. Seperti itu. Nah ini maksudnya indeksnya sampai akhir ya. Sampai terakhir indeksnya. Terus I plus plus. Oke. Jadinya di dalam sini kita bisa memberikan nilai di akhir vektor hasil ini ya. Jadi hasil dot passback ya. Nah, nilai yang kita berikan di sana adalah jumlah yang mau kita taruh di sana ya sebenarnya ya. Yaitu V I kurangi satu ditambah dengan VI. Oke, kira-kira gitu ya. Terus jangan lupa kita return ya. Yang kita return adalah vektornya. Oke, sip. Ya, cuma gitu aja ya. Kita coba submit ya sekarang ya. Oke, mungkin internetnya agak itu ya, punya saya nggak tahu dari internet saya apa dari servernya itu ya. Nggak masalah kita tunggu aja. Oke, kayaknya servernya ya. Kita coba submit lagi. Oke, ya sudah diterima ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Selanjutnya yang F itu oke kalkulator string ya. Ini juga lebih lumayan dari yang tadi ya. Ya, nggak apa-apa sih. Kayaknya kalau apa 5 cukup nggak 5 ya? Ya wis nggak apa-apa 4 menit ya. Ya wis 5 wis. Jadi selanjutnya itu kalkulator string sudah ada seperti itu ya. Sudah ada petunjuknya, tinggal coba aja ya. Jadi tugasnya itu jumlah sama kali ya. Kalau di matematika kan sigma sama pi ya. Oke. Waktunya saya tambah 1 menit lagi jadi 5 menit ya. Karena memang agak lumayan. 5 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 5 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Jadi ini sedikit tricky ya, karena yang dikasih petunjuk itu string to int ya. Terus ada to string itu sudah bebas ya. Tipe apapun menjadi string ya. Nah, tapi yang tricky ini STOI ya. Kalau kita lihat ya bilangannya itu 10 angka ya. Jadi 10 angka. Misalnya kalau kita kalikan cukup gak kira-kira ini? Oh ini. Ini 3 angka 10 pangkat 3 yang anggap aja 10 pangkat 3 10 pangkat 3 10 pangkat 3 10 pangkat 3. Berarti totalnya pangkatnya 3 10 pangkat 12 dong ya. Makanya INT gak cukup ya untuk yang ini ya. Begitu juga dengan yang itu. Ini juga jumlah beberapa 10 pangkat 9 dong ya. 10 pangkat 9 berarti nanti bisa jadi lebih dari 2 kali 10 pangkat 9 itu ya. Nah, makanya kita tidak bisa menggunakan STOI ini ya. Atau string to integer ya. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan if aja. If gampangannya gitu ya. Kalau OP, karakter operationnya, operasinya itu adalah plus ya. Berarti kita lakukan penjumlahan dong ya. Oke. Sebentar. Berarti kita butuh string dulu ya. Ya, saya buat di atas ya kalau gitu ya. String hasil gitu aja wes ya. Jadi kita buat string untuk menampung hasilnya ya. Kalau di selain plus sama kali nanti langsung return di kesalahan ini ya. Selain itu nanti kita return yang hasilnya ya. Oke. Yang pertama kita hitung kalau plus itu berarti kita periksa datanya dong ya. Kita bisa menggunakan for each biar lebih cepat ya, atau boleh juga pakai indexing ya. Jadi kita bisa menggunakan for each saja kayaknya ya. Hmm, ya for di dalamnya semuanya berupa tipe data string ya. Jadi for each-nya kita bisa menggunakan string apa ini? X gitu aja wis ya. X di dalam data. Mungkin S saja wis ya. String S di dalam data. Berarti untuk semua anggota data ini kita jadikan sebagai S ya nanti ya. Tapi berurutan menurut for-nya ya. Oke. Yang pertama kita juga butuh menampung untuk yang lainnya ya. Seperti yang sudah kita diskusikan tadi atau kita bahas tadi ya. Kalau INT nggak cukup ya, kita butuh long-long kalau gitu ya untuk menampung hasilnya ya. Kita anggap aja sebagai temporary long-longnya, ya kan? Jadi kalau plus kan ya, kalau operasi plus berarti temporary-nya harus dimulai dari nol dong ya. Karena biar sebagai identitas penjumlahan ya. Makanya dia kita mulai dari nol. Nanti kalau yang kali kita mulai dari satu ya. Oke. Berarti untuk setiap S itu ya, nilai temporary-nya ya. Nilai temporary-nya kita tambah dengan yang hasil konversi string ya. Kalau STOI kita coba aja STOI dulu ya. Nanti bakal gagal kok ya. Kita bisa ganti kan STOI S ya. Oke. String to integer S ya. Ya, sudah selesai. Lah di luar for kita bisa langsung aja ya return ya. Jadi kita bisa langsung return karena sudah dihitung semua anggapannya, sudah dihitung semua itu ya. Return sebenarnya nggak usah hasil ya. Temporary aja cukup ya kayaknya ya. Oke. Berarti string hasilnya bisa kita hapus. Kita butuh temporary aja return. Langsung seperti itu ya, to string ya. To string dari temporary ya. Oke. Selanjutnya kita bisa if lagi ya. Operasinya adalah oh, jangan lupa ya sama dengannya dua ya karena kondisi ya atau bool. Sekarang yang perkalian juga mirip ya. Kalau perkalian berarti temporary-nya kita awali dengan satu, terus mirip ya. Selanjutnya bisa langsung kita kopas saja biar nggak capek-capek ya. Tinggal yang ini kita jadikan perkalian ya. Oke.
Nah, mungkin saya kasih spasi ya, biar mirip seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi gak ngaruh kan ya. Oke, kita coba submit nanti bakal merah ya atau wrong answer ya. Karena dia bentuknya integer ya. Oh, ternyata enggak ya. Oke, jadi ternyata enggak. Bisa jadi langsung dikonversi ya sebenarnya ini ya. Bisa jadi langsung dikonversi. Lah, untuk amannya tergantung compilernya juga ya. Ada yang namanya string to long long, jadi stall ya. Oke, kita coba sampai ulang. Kalau pakai stoll ya, string to long long, ya juga accepted ya. Jadi kadangkala stoi itu kalau datanya itu kita ganti lagi ya, bisa jadi nggak benar ya, bisa jadi wrong answer. Padahal bukan saya tadi wrong answer ya, ternyata dia enggak ya. Oke, coba kalau stoi, ya kita coba kalau versi compilernya kita ganti ya, misalnya di C++ yang 11. Masih aman nggak kira-kira? Duh, oh masih aman ya ternyata ya, berarti oke ya. Oke wes, sebelum lanjut mungkin, oh iya ya, ini sudah terakhir ya, sudah next chapter ya. Di terakhir di sini maksudnya. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan di yang Code Force ya. Nah, selanjutnya Code Force itu judulnya Bit Plus Plus ya. Jadi soalnya langsung seperti itu. Ya sama, bisa dicoba selama 5 menit dimulai dari sekarang. Oh ya, sambil saya buka IDE One ya.
Oke, jadi 5 menit sudah berlalu ya. Kita bahas. Mungkin sudah dapat semua atau mungkin ada yang belum ya. Jadi kalau kita lihat ya contoh inputnya ya, ternyata apa? Ternyata dia itu yang bisa kita jadikan kunci adalah karakter kedua ya. Oke, mana 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 mana. Oke, operation plus plus ya kan? Jadi yang bisa kita jadikan kunci adalah karakter kedua ya. Nggak pernah ada yang karakter kedua itu X-nya ya. Nah, jadi gitu aja ya. Clue-nya bisa kita anggap sebagai seperti itu ya. Jadi gampangannya kita bisa kita cek dulu berapa banyaknya paling banyak. Oke, paling banyaknya adalah 150 operasi berarti INT jelas cukup dong. Jangan lupa awalnya nol karena operasinya jumlah atau kurang. Sama nanti string ya, string operasi gitu aja wis ya. Nah, kita terima inputnya sekarang ya. Kita terima N ya kan. Terus kita loop sebanyak N kali. Oke, gini aja wis. Operasinya mungkin di itu ya, biar hemat RAM ya. Kita bisa loop sebanyak N kali. Caranya bisa kita buat seperti ini ya. Oh, jangan lupa N-nya juga ya di sini ya. Oke. Ada N, oke. Kemudian kita loop N kali, bisa kita jadikan seperti itu ya. Bisa juga for I mulai 1 sampai N, bisa juga mulai for I mulai 0 sampai kurang dari N ya. Kalau setelah ini kita buat stringnya untuk operasi, terus kita terima inputnya ya. Oke. Nah, coba saya kopas yang kedua deh ya, langsung yang kedua. Nanti yang pertama setelah yang kedua ya, inputnya saya kopas di sini. Oke, stringnya gitu ya. Loh, belum. Lah, kita cek ya sekarang ya. Kalau kan cuma ada dua kemungkinan ya dijamin oleh soal, nggak ada yang lain ya, ya kan? Exactly one operation, ya kan? Jadinya kita bisa langsung aja ya kita cek dengan percabangan ya. Kalau yang kedua, jadi yang kedua itu indeks pertama ya. Yang kedua itu nilainya plus berarti kita bisa menambah X. Selain itu kita kurangi X-nya ya. Oke, setelah keluar dari while, semua operasi dijalankan, kita bisa langsung menampilkan nilai X yang sekarang ya. Oke, gitu aja. Nah, kita coba jalankan untuk yang ini ya. Mana kok empty ini ya? Oke, nol ya, sudah oke. Selanjutnya kita coba yang input pertama ya. Harusnya kan keluar satu dong. Oke, satu ya. Jadi karena sudah di dua contoh yang diberikan sudah oke, kita bisa coba submit ya.
Ya, kita tunggu verdiknya. Mungkin nggak jalan ya, masih di itu ya. Apa ada lomba ya? Kalau lama nggak jalan kita bisa reload ya halamannya ya. Oke, sudah accepted. Ya, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan yang nomor 8 ya. Dari Code Force. Jadi Petya and string ya, masih string lagi ya. Ini kebanyakan memang dipilih yang string ya, saya pilih yang string ya. Karena string itu baru, kalau long-long sama INT kan sudah sering ya. Sip, sama. Untuk ini waktunya 5 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 5 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Jadi yang ini itu PTA and string ya. Hmm, oke, maunya apa? Less, oke, less than. Gampang ya sebenarnya ini ya. Oke, kalau yang pertama kurang dari ya kan? Oke, jadi sudah langsung terdefinisi ya sebenarnya ya. Jadi ada apa ini? Cuma 100 ya. String AB gitu aja wis ya. Terus kita terima inputnya. Oke, B-nya kok kapital. Oke. Terus kita langsung cabangkan aja ya, if ya. Kalau A-nya kurang dari B, berarti string yang pertama kita inputkan kan di situ ya. A-nya kalau A kurang dari B, berarti -1. Oke. Terus kalau A-nya lebih dari B, berarti 1 ya. Selain itu, ini dijamin sama dengan ya, oleh sifat trikotomi ya. Jadi kita out langsung 0 ya. Oke. Yang pertama, kita ada seperti itu ya. Ternyata ini dianggap 0 ya. Ternyata yang ini dianggap sama. Padahal harusnya kan nggak sama ya. Jadi kita bisa jadikan lowercase semua ya. Boleh lowercase semua atau boleh uppercase semua ya. Kan tadi di TLX sudah tahu caranya ya untuk menjadikan itu lowercase ataupun apa? Uppercase ya. Terus dipaksa apa ini? Are same length ya. Oke, jadi sudah dipaksa ukurannya sama ya. Kita bisa menjadikan ini uppercase semua seperti tadi ya. Jadi karena kita mau ngerubah stringnya biar nggak bingung, kita bisa menggunakan indeks saja biar lebih aman ya. Terus I-nya kurang dari SA dot size. Terus plus plus, oke, karena sudah dijamin sama berarti kita bisa membuat tadi ya. Oke, kalau kita lihat ya di SCI, kita mungkin bisa melihat di tabel SCI ya, coba. Oke, mana yang enak ini ya? Oke, mana. Oke. Nah, kalau A kapital itu adalah 65 ya kodenya, sedangkan untuk A biasa itu 97. Berarti eh, kita bisa melihat kalau stringnya itu lebih dari Z ya, itu sudah Z kapital ya, itu sudah huruf kecil ya atau lowercase ya. Berarti kita bisa buat ini kalau eh, sekarang A kan tadi A kan ya, ini variabelnya ya. A-nya itu lebih dari Z yang kapital ya, berarti dia huruf kecil ya. Nah, kita paksa menjadi besar kalau gitu ya. A-nya kita paksa menjadi besar. Caranya seperti tadi ya. Kita jumlah dengan A, kita kurangi dengan A kecil terus ditambah A besar ya. Jadi assignmentnya mungkin bisa kita tambah dengan A besar dulu terus dikurangi. Oke. Seperti tadi kita kurangi dengan A kecil dulu terus kita tambah bisa kita balik ya operasinya. Lah, seperti ini ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Begitu juga untuk yang B ya. Kalau yang string B itu hurufnya kecil kita besarkan ya. Berarti BI yang sekarang kita tambah dengan A kapital dikurangi A kecil. Oke, sip. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah selesai di itu semua ya. Sekarang kita cek sama inputnya ya. Nah, yang ini harus 0 dong ya. Walaupun ada satu A-nya yang kapital ya.
Ntar kita tunggu prosesnya ya. Oke, berarti saya kurang kasih itu ya. Oh, as if ya harusnya ya. Oke, sudah nol ya. Selanjutnya kalau yang kedua, itu maunya negatif satu ya. Oke, negatif satu. Selanjutnya yang ketiga harusnya jadi satu. Oke, ya. Sudah sesuai untuk itunya saja ya. Sekarang kita coba submit ya. Oke, submit. Oke, sudah accepted ya. Sudah diterima di sini ya. Tapi belum jalan di situ ya. Kita bisa reload. Ya, oke. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Selanjutnya yang kedua, yaitu nomor 9 di sini ya. Ketiga sih ya. Nomor 9 di sini, jadi dia helpful math ya. Ya sama, ini waktunya 5 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 5 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Jadi dia apa ini? Ya, kita mau mengurutkan ya. Gampangannya gitu ya. Kita atur ulang suatu string ya, stringnya itu biar jadi yang dimau ya. Oke, kita coba satu string menggunakan satu variabel string aja ya tanpa temporary ya. Kayaknya bisa sih. Oke, string s gitu ya. Yang setelah ini kita isi ya. Oke. Nah, kemudian kita butuh yang namanya banyaknya satu, banyaknya dua, sama banyaknya tiga ya. Kita anggap aja sebagai frekuensi ya. Jadi INT frekuensi banyaknya satu, ya kan? Frekuensi munculnya satu, awalnya kasih nol ya. Dua juga nol, terus tiga juga nol ya. Nah, setelah ini kita cek ya kemunculannya ya. Berapa kali ya dia ya. Jadi untuk ini karena kita belum mau merubah ya, belum mau merubah. Hmm, kayaknya lebih enak pakai for deh ya, for biasa, for index ya, walaupun kita gak merubah ya. Nah, kalau kita lihat ternyata apa karakter pertama ya selalu angka ya atau bilangan ya. Jadi kita ngeceknya gini aja ya, for terus lompat dua ya, karena karakter selanjutnya itu is, karena karakter selanjutnya atau karakter yang genap, tapi di sini indeksnya jadi ganjil dong ya. Karena indeks ganjil ini selalu plus ya. Makanya kita bisa loncatin nanti ya. I-nya mulai dari nol, terus I-nya itu kurang dari size-nya ya, yang jelas ya. Oke, kemudian kita loncat dua I-nya. Oke, kita bisa buat seperti itu. Sekarang kita cek kalau dia itu satu ya. Kalau SI karakternya itu satu, berarti frekuensi munculnya satu, kita tambah satu ya. Mirip metode turus ya. Kalau di matematika ya. Kita buat turus ya sebenarnya ya. Atau buat tabel frekuensi boleh ya. Kalau tidak demikian, SI itu tiga misalnya, tiga dua ya. Berarti frekuensi munculnya dua, kita tambah satu ya kan. Selain itu pasti tiga ya. Sudah dijamin oleh soal. Cuma satu, dua, tiga aja. Nah ya kan. Satu, dua, tiga aja. Nggak ada empat dan seterusnya ya. Berarti sudah langsung frekuensi ketiga yang kita tambah ya. Frekuensi munculnya bilangan tiga atau angka tiga ya. Karena cuma satu angka, bilangan satu angka ya. Bisa kita bebas nyebutnya jadi angka aja. Oke, setelah ini, setelah sudah kita daftar, baru kita rubah ya string S ya. Jadi mirip ya. Sebenarnya ini mirip ya. Sekarang kita butuh for baru ya. Karena kita butuh mendaftar dulu semuanya. Baru kita butuh for baru ya. Biar lengkap ya. Jadi fornya mirip. Untuk fornya mirip. Terus, oke, fornya mirip ya. Tapi di sini ada if juga ya. Kalau misalnya, kalau dia, kalau I-nya ya sekarang ya. Jadi I-nya itu, lah misalnya gini. Saya contohkan yang ini aja deh ya. Yang, ya ini aja wis ya. Nggak ada nol ya. Jadi kalau kita tulis di sini ya. Oh, mana teks? Kelihatan nggak anotasi saya? Bisa nggak baca kelihatan wis ya. Jadi kalau kita lihat data ini ya, ternyata frekuensi munculnya satu itu adalah satu, dua, tiga ya, ada tiga. Terus yang frekuensi munculnya dua itu nol ya kan, sama frekuensi munculnya tiga itu dua ya. Nah kalau kita cek, ini kita kasih indexing ya.
indeks nol, indeks satu, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, indeks 7, indeks 8 ya. Oke. Kalau kita kasih indeks seperti itu ya. Nah, frekuensi satu kan 3. Berarti kita harus nyusun satu plus satu kan gini ya. Berarti ini ada di indeks nol, indeks satu, indeks 2, indeks 3 dan sampai indeks 4 ya. Berarti nol, 2, 4. Nah, berarti 4 ini kita nulisnya kan 3 terus 3 gini ya. 5, 6, 7, 8 kan tetap ya. Nah, jadi kita cuma isi yang genap-genap aja ya. Sampai banyaknya genap itu sebanyak F1 ya. Yang indeks genap ya. Jadi caranya kita ngisi berarti if-nya itu kan sudah otomatis genap toh ya. Karena I-nya itu sudah kita loncat 2 ya. Berarti syaratnya aja I-nya masih kurang dari 2 kalikan F1 ya sebenarnya ini ya. Kalau 2 kali F1 kan 3 kali 2 yaitu di 6 ya. Masih kurang dari 6 yang genap berarti mentok atau berhenti di indeks 4 ya kan. Nah kita ganti ini ya. S I-nya yang sekarang kita ganti menjadi 1. Oke. Selain itu else if ya kan. Berarti sekarang ya kalau kita cek ya misalnya ada dua banyak ya. Sekarang yang dua sekarang ya. Karena ini gak ada duanya. Nah, kita coba ya kalau ada duanya ya. Berarti totalnya nanti mirip ya. Berarti I-nya masih kurang dari 2. 2 kalikan dengan F1 ditambah F2 ya. Gampangnya gitu. Karena F1 sudah kita lewati ya. Sekarang kita butuh F2 makanya kita gunakan frekuensi kumulatif ya. Makanya S ini kita ubah karakternya jadi 2. Oke, selain itu sudah bisa dipastikan itu jadi 3 ya. 3, oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sip, sekarang kita coba input yang pertama ya. Oh, belum ya. Setelah keluar for ini baru kita cetak ya. Oke, Oke, kita cetak S-nya ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, sudah oke ya. Sekarang kalau kita edit, oh, outputnya belum ya. Kita coba lagi ya, biar keluar semua outputnya. Satu, dua, tiga sudah oke. Selanjutnya yang kedua, oke ya. Selanjutnya yang dua aja ya, yang ini ya, yang contoh ketiga ya. Oke ya. Semuanya sudah sesuai. Sekarang kita bisa coba submit ya. Ya, sudah diterima ya. Sip. Sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Selanjutnya itu coba saya cek ya. Saya cek keduanya ya. Kan tinggal dua nomor ya. Yang ini boy or girl. Oh, kayaknya boy and girl aja ya. Ini lama ini ya, lumayan ini ya. Oke. Jadi sekarang boy or girl sama ya waktunya 5 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 5 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Yang ini gampang aja ya. Kita mau cari banyaknya huruf berbeda dari suatu username ya. Sudah dijamin ini lowercase semua ya. Lowercase semua berarti ya sama nama aja ya. Nah, seperti mirip kayak tadi ya sebenarnya ya. Kita butuh apa? Hmm, kita butuh frekuensi ya. Karena lowercase English letter itu ada 26 berarti ya sebanyak 26 frekuensi. Jadi kita bisa menggunakan array ya nanti ya. Atau vektor aja deh ya. Bisa pakai vektor ya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat vektor seperti ini ya. Misalnya vektor int frekuensi gitu ya. Frekuensi pakai indeks sih ya ini ya. Pakai indexing ya. Tapi kita kasih seperti ini ya. Frekuensi apa ini? Lah ini ukurannya 26 gitu misalnya ya. Nah ini artinya sama kayak kita kasih nol semua sampai nolnya ada 26 gitu aja ya. Masing-masing indeks mulai 0 sampai 25 itu nilainya nol ya. Nah gitu aja ya cara membuat vektor yang seperti itu ya. Nah jangan lupa untuk membuat vektor kita butuh yang namanya include vektor ya. Jadi kita kasih juga include vektor. Kalau nggak pakai ini nggak bisa ya. Kecuali kita menggunakan bits ya, bits STTC++ ya. Kalau IOStream aja kita butuh menggunakan include vektor kalau mau pakai vektor ya. Oke, vektornya nanti kita gunakan untuk menampung frekuensinya ya. Yang kita butuhkan cuma string ya, seperti biasa kita anggap S saja ya. Kita terima inputnya, oke. Terus kita buat vektornya ya. Jadi vektor S, ya anggap aja V ya. Oh, frekuensi F. Ukurannya 26, jadi semuanya langsung dikasih nilai nol awalnya ya. Oke, sekarang kita iterasi atau kita loop sebanyak huruf yang di S ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan for each saja karena nggak perlu merubah ya sebenarnya ya. For each berarti char gitu ya. Untuk setiap karakter C di dalam S, nah, kita jadikan seperti menjadi angka ya, seperti berapa tadi? Kayaknya yang C atau D ya. Kita coba. Kalau lupa bisa kita buka kembali ya. Oh, bukan. Kita jadikan sebagai bilangan ya. Oke. Nah, seperti ini boleh atau seperti itu ya. Nah, yang lebih anu sebenarnya seperti ini ya. Karena kita anggap A-nya itu nanti sebagai frekuensi ke nol ya. Jadi nol itu mewakili A nanti ya di sini ya. Indeks nol mewakili A. Berarti kita bisa buat ya mirip gini ya. Jadi caranya adalah frekuensi. Nah, berarti gini aja. Satu baris sih kayaknya cukup ya. Karena cuma kita ngisi frekuensinya aja ya ini ya. Jadi frekuensi dengan indeks C kurangi A lowercase. Kita tambah frekuensinya ya. Bertambah satu. Oke. Terus kemudian kita cek lagi ya banyaknya huruf yang berbeda ya. Atau nggak kita tambah ya. Kita jadikan pernah muncul gitu aja ya. Karena kita nggak butuh berapa banyak kemunculannya ya. Langsung kita ganti menjadi satu gitu aja sudah sama kok ya sebenarnya ya. Oke, sekarang kita cek ulang ya. Tapi yang kita cek itu banyaknya frekuensi ya. Nah, kalau gitu kita butuh yang namanya banyak huruf yang berbeda ya. Jadi kita anggap saja INT karena kita cek almost 100 ya. Berarti paling banyak kan 100. INT cukup ya. Banyak
huruf berbeda. Oke, awalnya kita kasih nol karena mau kita tambah ya. Jadi for-nya sama ya. Jadi for each juga, for int x di dalam f gitu aja gampangannya. Kita kasih if kalau dia tidak nol, kita cukup membuat if x gitu aja ya. Ini artinya if x lebih dari nol atau pernah muncul sekali, berarti banyaknya. Banyak huruf berbeda itu bertambah satu ya. Oke. Nah, sekarang setelah keluar dari semua for ini ya, dua for itu, kita cek lagi ya kalau atau kita cabangkan lagi banyak huruf berbedanya genap atau ganjil gitu ya. Mana? Oke, kalau ganjil dia cowok ya. Kalau dia ganjil berarti banyak huruf berbeda itu ganjil berarti modulo dua ya. Nah, kalaupun kita nggak kasih sama dengan double dua kali, sama dengan nol, ini artinya sudah ganjil ya. Kalau dia ganjil, kalau nggak ada sama dengannya gini ya. Kalau dia ganjil, langsung kita bisa see out ya. Apa? Kalau dia ganjil, itu adalah ignore him ya. Jadi kita bisa see out ignore him ini. Oke. Kemudian, kalau tidak ya, chat with her ya. Nah, bisa langsung saya copy kayaknya. Oh, semana-mana. Oke, ini. Oke, sip. Oh, sip ya gitu ya. Titik koma. Terus untuk input yang pertama dia ini ya. Ya, kita coba jalankan. Oke, chat with her ya. Tapi saya tampilkan mirip kayak tadi ya, biar terurut. Oke, kita tunggu. Nggak tahu servernya apa dari internet saya ini ya. Oke. Oh, masih belum teredit ya. Oke, chat with her. Terus kalau yang ignore, inputnya kita ganti. Oke. Ya, sudah sesuai untuk contohnya. Sekarang kita bisa coba submit ya. Nah, masih di antrian aja ya. Wah, mungkin banyak yang submit ya. Jadi servernya masih antri ya. Ya, kita tunggu. Ya, sambil nunggu mungkin ada pertanyaan dulu boleh. Setelah ini bisa kita akhiri ya. Nah, masih itu aja ya.
Oke, antriannya banyak ya kayaknya ya. Ya wes, kita tunggu bentar ya, sampai dia accepted ya. Nah, sambil nunggu mungkin ada pertanyaannya. Nanti setelah terlihat accepted, kita bisa akhiri ya, kalau nggak ada pertanyaan ya. Oh, baru baru running ya dia ya. Ya wes, kita tunggu. Mungkin kayaknya bentar lagi ya, karena kan sudah running dia ya. Wah, tesnya 80-an ya. Oke, sudah diterima. Sip. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri terlebih dahulu ya. Sampai jumpa hari Jumat ya. Oke, selamat belajar. Oke, mungkin besok ada simulasi atau uji coba OSN ya. Ya, semoga lancar ya simulasinya besok ya. Sama apalagi pas waktu OSN-nya ya, semoga sukses ya. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu. Selamat belajar dan selamat malam. Saya N ya, Zoom-nya ya.